Malah komit menurutku. Di bagian mananya? Komit dengan freelance. Asesor itu spesialitasnya emang dia meng-assess. Jadi dia bisa ada di mana aja. Enggak. Lu nggak komit. Ya Asesor psikolog kan, gue bukan psikolog. pekerjaan lain kayak orang-orang di kafe anak-anak sekarang. Atau dia misalkan yang bisa gamer. Itu semua sekarang nggak ada kantornya. Cuannya banyak. Ya emang sih ibu yang satu ini memang freelance sejati ya. Dan aku selalu bilang bahwa freelance itu orang yang tidak komit. Sorry, Iya. maaf. Tapi menurut aku ego lu tuh gede banget gitu. Nggak mau mendedikasikan hidup lu hanya dengan satu korporasi. Ya lu boleh marah sih. Bukan. Lu kesel mukanya, gue tahu. Sekarang korporasi itu aja kan sebenarnya mereka juga gini. Jadi ada yang namanya mau berkarir atau mau bekerja. Oke, bedanya apa? Kalau berkarir itu misalnya gini, dulu gue pernah mau berkarir. Jadi dari dulu tuh satu production, aku pernah di satu production adalah production house. Kita dari cumpret, dari Gulung kabel. sampai akhirnya kita bisa yang namanya jadi PA, production assistant, kemudian bisa jadi junior producer, kemudian bisa jadi produser. Ya. Itu ada karirnya. Ya. Abis itu jadi head of production, abis itu gitulah. Nah itu karir. Nah, tapi ada juga yang memang kerja. Kerjanya sebagai apa? Kalau misalnya gue sebagai penulis script writer, ya udah script writer bisa di setiap produksi ada. Nggak harus di dalam korporasi itu gitu loh. Tapi lu nulis skrip aja sampai umur lu 70 tahun lu nulis skrip aja gitu kan. Ya kalau, karena orang 70 tahun kan nggak mungkin ngangkat-ngangkat kabel kan. Iya gue paham. Tapi menurut gue kalau lu kerja di korporasi, lu achieve dalam satu posisi yang tinggi gitu. Terus waktu lu tua, when you look back, this is my journey. Gue kayak puas gitu loh. Iya, itu memang sama seperti nyokap gue dulu. Jadi ibu saya itu adalah orang yang sangat konvensional dalam artian habis kuliah, kerja berkarir. Karena dulu saingannya adalah saya punya kakak, ya kan? Dia bekerja 9 to 5. Dengan makhluk ini yang bekerjanya 9 malam to 5 pagi ya. Jadi beda 9 to 5-nya. Tapi masing-masing kan orang beda-beda nih. Masing-masing orang punya beda-beda. Jadi gini, kadang-kadang kenapa orang mau freelance itu adalah dia bukannya masalah egois, tapi dia tahu bagaimana menakar kemampuannya sendiri. Kalau kita bekerja sebagai asesor aja, ada asesor yang bisa laporannya 12, ada asesor yang laporannya 10, ada yang cuma 5. Kalau di korporasi, lu mau nggak mau, suka nggak suka, lu 10 ya 10 lu kerjain. Padahal otaknya nggak mampu. Bukan otaknya nggak mampu, pace-nya nggak mampu untuk deadline lusa misalnya gitu. Iya, tapi kan kalau kerja di korporasi, lu dapat gaji bulanan, lu dapat THR. Bener. Kita nggak pernah ada THR. Ke dokter lu ada yang reimburse, gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bilang mau punya pensiun, ya pensiunnya itu adalah kita nabung sendiri. Jadi kita benar-benar yang bisa ngatur apa yang kita mau. Nah, yang salah satunya yang aku suka dari jadi freelancer adalah apa? Kadang-kadang kayak seorang psikolog aja, ketika dia nggak mau terima klien, tapi dia ada di sebuah korporasi, dia tetap harus terima klien. Padahal dia lagi nggak siap, gitu ya. Sehingga waktu ketika gue emang lagi nggak bisa, gue bisa nolak tuh pekerjaan. Bukan yang sombong, bukan yang jongkak ya, bukan. Tapi maksudnya, ketika di korporasi, lu lagi babak belur mau siapa di rumah sakit apa-apa, lu have to go to ke kantor. Iya, tapi uangnya oke. Maksudnya jaminan itu pasti. Oh iya, makanya kan sekarang gini, balik lagi, kalau gue adalah selalu gini, kenapa freelance adalah apa? Gue paling tidak bisa bekerja dalam situasi tidak fit. Percuma gitu loh, percuma ngerjain pekerjaan banyak gitu ya, duitnya banyak, tapi quality-nya akhirnya nggak ada. Karena apa? Lagi nggak bisa. So it's all about your ego. Ego dalam artian ego, tapi karena apa? Kita juga bisa ngeliat quality-nya. Oke, one question. Apa yang lo cari? Tidak semua orang punya kemampuan untuk mau mengikuti ketika dia sebenarnya nggak suka. Kalau gue nggak suka, ada rules apa yang gue bilang gue nggak suka, gue lebih baik mundur daripada balik lagi kesehatan mental gue terganggu.
untuk teman-teman juga gitu atau Gen Z atau milenial, kadang-kadang juga harus ditakar tuh. Badan kita tuh nggak sama setiap orang. Ya. Ada orang yang kerjanya babak belur, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, tapi ada yang baru kerja, kumat mahnya apa, karena apa? Dia tuh nggak bisa. Tekanannya tuh nggak bisa seperti Nggak itu. semua orang struktur badannya Nggak sama. bisa. Kita sekarang harus lihat bahwa apalagi sekarang kita mesti lihat berapa jauh lu harus pergi kerja. Berapa jam lu harus pergi. Oke, ada MRT itu juga capek. Lu naik turun tangga, lu hitung. Ya kan? Apakah semua orang punya kemampuan itu? Naik KRL, pulang sana. Kalau lu nggak mampu, akhirnya apa? Ketika lu dapat gaji bulanan, tapi abis itu lu mentalnya abis itu, gua nggak happy hidupnya. Kan sekarang akhirnya tujuan hidupnya apa? Hanya uangkah? Atau your happiness in your life? Buat gue hidup itu bayar Cuan. kos-kosan. Gue mata duitan, maaf ya. Buat gue hidup itu adalah satu bayar kos-kosan untuk yang masih merantau, masih single, bayar listrik untuk yang sudah punya keluarga, bayar cicilan rumah is a must karena semua orang harus punya rumah. Lalu kendaraan sekarang nggak terlalu karena memang transportasi. Kita ngomong kota Jakarta, nggak tahu kalau kota lain ya. Buat gue reality sucks. Benar. Gitu. Jadi gue kadang-kadang nggak mikirin quality, but I have to pay all my realities. Ketika bulannya pay ini juga stres sebenarnya. Karena ketika nggak ada masuk pendapatan, memang kita ketika harus pay kita bingung. Tapi disitulah, makanya aku bilang, disitulah kita tahu bahwa kita harus sehat. Nah, makanya kenapa sekarang ada banyak isu-isu mental health di perusahaan yang namanya toxic leader keluar karena apa? Karena ternyata banyak sekali, aku nggak tahu ya statistiknya gimana, tapi banyak sekali orang yang bekerja di korporat itu happiness-nya itu tidak sebanding dengan apa yang dia terima. Are you telling me freelancer more happier daripada kita yang full timer? Nggak bisa bilang gitu juga, tapi at least kalau freelance, karena dia bebas dan dia bisa mengukur, harusnya dia juga bisa punya ukuran sendiri yang sesuai dengan badan dan jiwanya. Karena ada juga yang freelance, aku juga ada yang nggak setuju dengan freelance ketika dia misalkan terima kerjaan banyak banget. Akhirnya apa? Kondisinya jelek. Karena ngambil aja, tapi kan balik lagi itu kan artinya dia tidak memetikkan kualitas. Gue tuh yang nggak suka sama freelance adalah ketika dia bilang oke, iya mbak, udah datang, udah ketemu, minggu depannya dia hilang. Nggak jadi deh mbak, itu rasanya gue pengen. Makanya jadi freelance itu juga harus jadi freelance yang berkualitas ya, bertanggung jawab. Menurut lo gimana? Freelance bertanggung jawab? Freelance itu bertanggung jawab dalam artian gini, kita punya waktu 24 jam, kita punya kemampuan A, B, C, D, kita punya job ini. Nah, ini tuh dihabiskan dalam berapa waktu lo? Kalau lu bilang ini seminggu dapat, berarti dalam seminggu ini lu mau nggak terima job lagi? Bisa nggak? Kalau lu anggap nggak bisa, lu jangan terima. Bukannya lu menolak rezeki ya, tapi karena kualitas ini yang nantinya lu akan dipanggil lagi sama klien-klien. Dari mulut freelance itu kan harus dapat mouth to mouth yang bagus. Karena itu jejaring kita, itu mainan kita bahwa ketika orang puas dengan hasil kita, tepat waktu, kondisinya bagus, disiplin, kualitasnya bagus. Ada quotes yang bilang bahwa untuk freelance pekerjaan hari ini adalah pekerjaan di masa depan gitu ya. Iya benar, karena apa? Kita nabung nih. Daripada lu ambil, bisa nggak bisa? Wah ada 20 pekerjaan, semua proyek diterima. Dapat nih, gede kan duitnya. Dalam 2 tahun lu nggak bakal dipanggil lagi. Karena apa? Orang nggak suka. Gue nggak sukanya freelance tuh suka pasang harganya seenak-enak jidatnya dia. Jangan contohnya elu ya. No. Jangan contohnya elu. Tapi rata-rata tuh mereka main thread harganya segini mbak. Gue tuh sampai yang oh my goodness. Dan ketika gue lihat hasil kerjaannya, not even B aja, C banget gitu loh. Nah sekarang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang suka digebuk itu adalah pekerjaan yang memang spesifik banget. Nah itu aku juga nggak tahu tuh kadang-kadang menghargai berapa. Misalnya gini deh, yang gue nggak tahu misalkan gini, orang bekerja ngurusin medsos kita, itu mau gebuk berapa sih? Ada yang sekuan, ada yang murah, ada yang mahal. Nah itu gue nggak tahu tuh. Jadi apakah dia memang gebuk karena bagus, atau memang pasarannya memang belum ada? Karena nama itu kan semi kreatif ya, mengurus medsos dengan itu. Tapi itu kan pekerjaan yang menjanjikan cuan. Nah kalau ada yang gebuk mahal, tapi kalau aku bilang dia bagus banget dan memang bisa menghasilkan viewers
yang bener ya, bukan viewers beli gitu. Menurut gue ya nggak apa-apa juga. Sama kayak seniman jatuhnya. Menurut gue freelancer gini, giliran diminta waktunya untuk tepat waktu, dia ngomong seniman. Gue kan seniman, gue nggak bisa, gue belum kalau itu ada ngeyel, mood nggak gitu usah ya. diterima. Tapi begitu Itu nggak begitu usah diterima. minta duit, professionals. Nggak. Itu What tuh do you think? nggak. Jadi gini, istilah freelance itu bukan pekerjaan semau lu, nggak, atau semau gue, bukan. Freelance itu bukan pekerjaan semau gue, kapan gue mau kerja, gue kerja, kalau enggak, enggak. Freelance adalah bentuk pekerjaan yang tanggung jawabnya sangat-sangat tinggi, jauh dibandingkan orang korporasi. Tuh, denger. Karena apa? Karena yang jadi bos kita sendiri. Ya. Yang jadi anak buah kita sendiri. Ya. Yang jadi OB kita sendiri. Kapan lu harus bikin minum? Ya, itu juga nggak boleh lupa. Lu sampai lupa makan, lu nggak berfungsi sebagai OB dalam diri lu nggak jadi OB. Bu mau makan bu, itu harus ada di kepala lu. Bu mau makan bu, kan gue pernah di kantor, bu mau ngopi, bu mau iya gitu kan. Jadi inget. Nah kalau freelance lu harus mikir sendiri kapan gue makan. Nah kalau itu lupa, selesai juga kan hidup lu. Yes. Banyak kan orang Agree. 24 jam 3 hari terus ya maaf gitu, nggak bisa tubuhnya. Nah, freelance itu adalah kerjaan tanggung jawab di mana lu harus mengatur semua manajemen waktu, manajemen waktu lah sama kualitas itu malah lebih besar, lebih enak kerja korporasi. Mau lu bagus hari ini, lu besok juga nggak, gajinya sama. Iya sih. Iya kan? Iya. Lu mau perform, mau sesuai KPI, mau nggak sesuai KPI, emang terus besok lu dipotong gaji kan? Enggak. Iya. Emang lu kerjain apa sampai dipotong gaji, kecuali emang yang ada perjanjian bahwa telat 5 menit dipotong gaji. Iya kan? Ya, tapi kan nggak semua pekerjaan udah nggak zaman udah sih nggak kayak zaman. Jadi menurut gue lebih struggle dan sebenarnya bisa diuji mana freelancer yang bagus adalah dengan apa? Komitmen terhadap waktunya dia dan hasil kerjanya dia, itu yang akhirnya membuat, coba deh lihat deh freelance sejati di dunia hiburan khususnya ya, atau di dunia sekarang pekerjaan. DKV lah sebetulnya. Orangnya nanti pasti yang dipakai itu aja, makanya jadi mahal. Ya. Karena apa? Kenapa dipakai orang-orang itu aja? Karena orang-orang itu aja yang sudah terbukti kualitasnya bisa dijaga dan nggak maruk. Dia komit sama tanggung jawab. Oke, gue bikin project 3 bulan, ya 3 bulan dia ngerjain itu. Makanya akhirnya freelance dia lagi. Ya itu kan dunia hiburan. Tapi kalau di kafe tuh banyak banget. Kalau di kafe banyak, iya. Nah sekarang karena banyak, lu kan harus bersaing dengan kualitas. Dan apa? Disiplin waktu. Itu tuh nggak ada deh. Pokoknya gini ya, aku pernah bekerja di dunia hiburan maupun tidak di dunia hiburan. Dalam pengertian di pekerjaan psikologi maupun pekerjaan hiburan. Ketika itu tidak disiplin waktu, ya selesai udah gitu. Jadi gue sih berharap ya orang yang bermimpi jadi freelance atau sekarang current freelancer, listen to this. Kalau masih kurang cukup, sini duduk dulu.